Kejaksaan Negeri Sleman melakukan upaya restoratif justice dalam kasus suami korban jambret dijadikan tersangka. Saat ini kedua belah pihak masih melakukan proses perdamaian lebih lanjut guna menyelesaikan perkara. Kasus suami yang menjadi tersangka usai menolong istrinya dari jambret berakhir lewat restoratif justice. Proses keadilan restoratif justice dilakukan di Kejaksaan Negeri Sleman pada Senin siang. Tersangka Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya hadir langsung bersama kuasa hukum. Sementara keluarga jambret hadir melalui video conference dari Palembang dan Pagar Alam, Sumatera Selatan. Proses restoratif justice juga dihadiri Satlantas Polresta Sleman, Pemkab Sleman, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan secara restoratif justice. Saat ini kedua belah pihak masih melakukan proses perdamaian lebih lanjut guna menyelesaikan perkara. Pada hari ini tadi sekitar pukul 9 WIB ya, kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator ya, melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hogi dan kepada korban. Kuasa hukum tersangka Hogi Minaya menyebut restoratif justice menjadi langkah awal untuk mencari keadilan bagi kliennya. Sementara itu Hogi Minaya, tersangka kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelaku jambret, mengaku lega setelah kasusnya diselesaikan lewat keadilan restoratif. Apalagi saat ini gelang pelacak atau GPS sebagai tahanan kota sudah dilepas dari kakinya oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Meski demikian, statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Puji Tuhan, alhamdulillah udah mulai agak reda mas. Udah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya mungkin lebih lega lagi semua gitu. Dari sini dan sana. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka mas. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Berikut pemirsa lini masa kronologi peristiwa penjambretan yang mengakibatkan Hogi, suami dari korban jambret, menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas yang menewaskan penjambret. Ya, kami akan hadirkan informasi lainnya pemirsa untuk Anda. Niat hati ingin menyelamatkan sang istri tapi justru ditetapkan tersangka. Hogi Minaya, sang suami, harus berurusan dengan hukum usai berusaha menyelamatkan istrinya dari jambret. Seorang suami di Sleman, Yogyakarta menjadi tersangka karena melindungi istrinya dari aksi penjambretan. Hogi Minaya ditetapkan tersangka oleh Polresta Sleman, Yogyakarta dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Istri Hogi tak kuasa menahan kesedihan karena heran kenapa suaminya bisa jadi tersangka. Menurut sang istri, saat itu suaminya yang mengendarai mobil memepet motor pelaku hingga keduanya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian usai para pelaku menjambret tas miliknya di Jalan Jogja Solo Maguharjo Sleman pada 26 April 2025. Arista mengaku syok suaminya dijadikan tersangka padahal dalam posisi membela diri. Di sekitar jembatan Transmart itu saya dijambret dipepet dari sebelah kiri, kemudian tas saya dikater, dibawa sama jambretnya. Spontan saya berteriak jambret, kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Saat ini berkas perkara dari Hogi Minaya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Ia juga dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS di kakinya. Polisi menyebut kasus ini berlanjut ke proses hukum karena tidak ditemukan upaya damai dari kedua belah pihak. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi ahli dari UGM sebelum menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka.
Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak yaitu para penasihat hukumnya untuk melakukan upaya-upaya damai. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.